industri. Setelah mengetahui fase-fase di atas, kita akan coba untuk mengklasifikasikan saham berdasarkan fase industrinya. Agar lebih mudah, kita akan menggunakan 3 kategori besar. Untuk kategori 1 dan 2 kita akan masukkan dalam fase awal dan pertumbuhan. Untuk yang 3 dan 4 itu fase pendewasaan dan stabilisasi. Sementara itu yang terakhir adalah fase perlambatan. Fase awal dan pertumbuhan, PT Bank Amar Tbk, meskipun ini adalah saham perbankan, tapi Bank Amar yang melantai di bursa saham memiliki produk fintech. Fintech itu finance teknologi ya, jadi seperti pinjaman online ya dan sebagainya. Ya, memiliki produk fintech V2V lending bernama Tunaiku. Belum ada perusahaan pinjaman online atau pinjol yang melantai di Bursa Efek Indonesia selain Amar. Secara persaingan usaha, Amar hanya bersaing dengan startup V2V lending yang tidak melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi persaingannya sedikit. Selanjutnya, contoh yang fase pendewasaan dan stabilisasi PT Unilever Indonesia. Perusahaan consumer goods raksasa ini jelas sudah memasuki fase stabilisasi dan pendewasaan pasar. Produknya kita bisa lihat banyaknya dari sabun mandi, sampo, sikat gigi, dan sebagainya. Produk yang dijual oleh Unilever tidak hanya berupa produk perawatan kulit, melainkan juga es krim, makanan, minuman, dan lainnya. Otomatis persaingan pun bukan hanya perusahaan makanan seperti PT Kino Indonesia, Tbk, Wings Group, dan lainnya. Atau misalkan Indofood dan lainnya. Nah, jika 5 tahun yang lalu kamu berinvestasi dengan membeli saham ini, maka keuntungannya nggak jauh beda di tahun 2020. Atau malah rugi karena pasar saham memang hancur akibat pandemi corona. Hanya saja jika kamu melepaskannya saat mereka menjual Blue Bands di tahun 2018, kamu bisa untung besar. Selanjutnya adalah fase menurun. Nah, ini contoh ya, PT Bluebird Tbk. Nah, ini karena diserang oleh perusahaan-perusahaan baru ya, yang bergerak dalam bidang transportasi, ya, misalkan katakan saja Grab, kemudian Gojek. Nah, itu merupakan perusahaan fase awal, sekarang fase pertumbuhan ya, sedang bertumbuh. Nah, dulu awal-awal keluar mungkin fase awal perusahaan tersebut. Nah, tapi untuk zaman sekarang dengan teknologi yang sangat canggih ini, tidak menutup kemungkinan bahkan banyak perusahaan yang baru berdiri bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan raksasa yang sudah stabil dan sebagainya. Contohnya di sini. Oke, siapa yang nggak kenal sama taksi Bluebird? Ya, perusahaan ini sudah didirikan tahun 1972 dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Akan tetapi kalau diperhatikan grafik sahamnya malah cenderung turun terus di tahun 2015 ya, sempat di 12.000 per lembar, tapi di April 2020 harganya 1.000 per lembar. Ini kita hanya sebagai sebuah pembelajaran ya, pencontohan saja, jadi mohon maaf bukan pencemaran pada perusahaan tersebut. Oke, wajar saja persaingan di dunia transportasi memang sangat kejam ya, apalagi pada saat munculnya taksi online. Dan tidak heran bahwa taksi konvensional yang tarifnya mahal mungkin nggak laku ya di mata pelanggan, meski mereka sudah punya taksi mobil listrik dan sebagainya. Laba Bird juga terus tergerus tajam, apalagi jika melihat perbandingan laba mereka tahun 2015 dan 2019. Namun mudah-mudahan saja pembelian saham Bird yang dilakukan Gojek bisa membawa angin segar di masa yang akan datang. Nah, mungkin ini juga untuk tahun-tahun ini kan tahun dari data 2015-2019 ya. Tapi untuk tahun-tahun ini sepertinya sudah ada perbaikan ya. Dan ini sudah dibeli oleh Gojek. Selanjutnya, cara analisis perusahaan dalam analisis fundamental. Ini yang keenam, yaitu dengan tadi sudah ke analisis industri, sekarang terakhir analisis mikro ya, analisis perusahaan. Teknik analisis fundamental saham ini fokusnya bukan lagi ke industri, namun ke perusahaan yang ingin Anda beli. Yang mikro tadi ya, skala kecil.
Menganalisis perusahaan tidak hanya membaca berita di media dan mengetahui perkembangan mereka, namun Anda harus mengetahui apakah perusahaan yang ingin Anda beli itu sehat atau tidak ya. Kemudian ada beberapa poin yang bisa dijadikan acuan untuk memperkuat analisis fundamental saham dari analisa berikut. Ya, yang pertama dengan debt equity ratio tadi sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya dan juga rumusnya sudah dijelaskan. Perhitungan rasio ini akan mempengaruhi pertumbuhan laba karena tentu saja dalam utang akan ada beban bunga yang dibayar ya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan laba dilihatlah hasil pertumbuhan bisnis perusahaan. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan return on equity. Kemudian yang keempat dengan rasio dividen. Kemudian yang kelima dengan earning per share. Kemudian yang keenam dengan price earning ratio. Kemudian yang ketujuh dengan price to book value. Ya, ini yang bisa digunakan untuk melakukan analisis perusahaan. Penjelasannya sudah dijelaskan pada slide berikut sebelumnya. Oke. Untuk pertemuan 6 ini cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan ke-7 dengan melakukan analisis teknikal saham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan diskusikan di kolom komentar.